Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata
bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kasih di dalam Tuhan. Shalom. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, kami rindukan setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Ayo sama-sama kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah, Engkaulah berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sekali lagi kita katakan dari awal, bersama-sama kita katakan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Dengan iman katakan, Yesus Kau yang ku pegang. Berdaulat lat
Sembah Tuhan, sembah Dia. Oh ya Ramadashana Rama ya Ramadashana Rama ya Ramadashe. Huria Ramadashana Rama ya Rama Mama Mama. Ya Ramadashana Rama ya Rama ya Rama. Kau Tuhan, Kau Raja yang berdaulat, yang berkuasa. Kau yang berjanji Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Kami sembah, kami tinggikan. Oh, ya, la, 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 ya, biarlah Roh-Mu Tuhan, itu yang menguatkan kami. Biarlah Engkau Yesus yang terus kami pegang teguh dalam kehidupan kami. Engkaulah berdaulat. Hidupku ku berserah penuh. Mari kita berdiri bersama-sama. Sekali lagi katakan, Engkaulah Kau Raja, Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi katakan, Engkaulah, Engkaulah. Saya mudah hambanya Bapak Ibu Pendeta Ofelia Hutason. Engkaulah berdaulat, hidupku ku berserah. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi katakan, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan, berdaulat penuh atas hidup kami. Biar kami terus membuka hati terhadap segala pekerjaan roh yang dinyatakan dalam diri kami. Pengenalan akan Tuhan setiap hari meningkat. Hidup kami benar-benar mengekspresikan adanya sukacita, kebenaran dan damai sejahtera. Ada keantusiasan, keoptimisan, ketenangan, keceriaan, kejujuran dan integritas. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami, menuntun kami ke dalam seluruh jalan kebenaran. Biar kami bisa melihat secara roh, mengenali jalan-jalan Tuhan. Kami mampu hidup di jalan kebenaran-Mu Tuhan. Biar rencana-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Roh Kudus silakan beracaralah. Biar kami memberikan tanah hati kami yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Bu, Bapak dan Saudara sekalian, ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, maka apa yang diberikannya itu ada sesuatu yang permanen, sesuatu yang kekal, sesuatu yang bisa kita andalkan. Itu sebabnya ketika dia bilang dia udah kasih,
Kita jangan ragukan lagi, itu sudah diberikan kepada kita dan kita miliki selamanya. Apa yang saya maksud dengan sini? Mari kita ingat apa pembicaraan Yesus dengan perempuan di Samaria. Yohanes 4 ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, Yohanes 4 ayat 14. Kita baca sama-sama ya. Oke, 3 ya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan untuk sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai. Mari kita baca sama-sama ya. Yang belum baca sama-sama, ayo kita baca sama-sama. Kenapa? Saya ini seorang psikolog, ya. Kalau kita melihat sesuatu dan hanya mendengar, itu kurang tajam. Rohnya nggak akan tajam. Tapi kalau kita lihat, kita dengar, dan dalam diri kita juga ada suatu bagian yang kita lakukan secara nyata. Itu apa? Memperkatakan, bicarakan secara verbal. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita juga apa? Dengan mulut kita ucapkan sendiri. Itu beda, saudara. Ya. Mari kita baca sama-sama sekali lagi ya. 3 ya. Tetapi barang siapa minum air, ia tidak akan haus. Sebaliknya, ya, terima kasih untuk kerjasamanya. Jadi ibu bapak bisa mengajarkan kepada anak, cucu, adik, keponakan ya. Kalau ada kebenaran firman yang dia telah terima, mungkin dia sudah sering baca, sudah dia hafal, itu nggak akan cukup. Nggak akan punya pengaruhnya, nggak akan punya kuasa, nggak punya khasiat. Kalau itu hanya apa? Berupa suatu apa? Suatu pengetahuan yang udah ada di mana? Di akal, di pikiran. Itu harusnya dari pikiran turun kemana? Ke hati, lalu kemudian ya diucapkan. Jadi spoken word, firman yang diucapkan. Oh itu lain saudara. Itu beda sekali. Kekuatan kita karena apa? Firmannya itu, maaf ya. Kalau kita baca Alkitab, itu kayak has no sound, ya kan? Has no voice, ya. Alkitab itu hanya, ya apa ya, sifatnya netral aja sih. Iya tulisan, iya, bagus, iya. Ini Tuhan yang ngomong, iya. Ini suara Tuhan, ya. Ini Roh Kudus, iya. Selama masih di kertas, nggak ada artinya. Atau saya pernah ada keponakan di Amerika, lalu kemudian pagi-pagi nganterin ke sekolah gitu ya di mobil. Nah udah ibunya bilang, nak itu ya doa Bapak kami dulu ya. Alea manami di Banua Ginjang gitu kan. Tapi kosong, maaf ya. Karena anak masih kecil kan. Cuman disuruh hafal kosong. Tapi beda kalau seorang hamba Tuhan. Bapa kami yang di surga. Kayak pendoa siapa? Bapa kami yang di surga. Datanglah kerajaanmu, oh, jadilah kehendakmu. Beda. Ada isinya dari berdasarkan pengenalan secara pribadi akan Tuhan. Bukan dari kata orang aja, dari guru agama, dari pendetanya, enggak. Tapi udah di dalam hatinya. Itu sebabnya firman itu harus diapakan? Diucapkan. Biasakan, kalau saudara nanti dari sini mau besuk orang sakit, ya jangan cuman kita kasih dengar, ya kalau dia nggak bisa ngomong, ya udah cuman kasih dengar lagu pujian kan. Lalu bacakan Alkitab. Tapi kalau dia bisa ngomong, yuk ulangi. Biar cuman lemas nggak apa-apa, ulangi. Saya mau dengar kamu ucapkan. Saudara itu punya kuasa loh. Wah beda. Makanya di Alkitab kalau dia berkata. Disuruh tutup mulut juga cry. More. Dia berseru lebih keras. Kenapa? Ada kuasa dalam kata-kata yang diucapkan.
Harus diapakan? Makanya tadi saya ajarkan untuk apa? Diucapkan. Jadi maaf kalau yang belum biasa saya ngajak. Saya nggak mau baca sendiri. Karena nanti cuma saya dong yang wah rasa hebohnya gitu ya. Rasa semangatnya, gairahnya. Kita harus belajar apa? Belajar mengucapkan. Ya oke. Nah kalau kita baca di sini tadi ya. Dibilang Tuhan udah kasih apa di sini? Ada air yang kuberikan. Lalu dibilang apa? Saya senang kalau Tuhan kasih, tadi saya bilang sifatnya apa? Jadi permanen. Dibilang apa? Air yang akan kuberikan kepadanya menjadi apa? Mata air permanen enggak? Saya mau nanya. Mata air akan tetap jadi mata air enggak? Walaupun bisa ketutup, bisa enggak? Tapi tetap mata air enggak dia? Ketika pulang kampung misalnya dibilang itu mata air di daerah kamu itu opung kamu tuh yang temukan. Nah, jadi itu mata air tetap ada dari zaman ke zaman. Ya, dia dibilang apa? Akan menjadi mata air yang di dalam dirinya yang terus, benar nggak? Menerus, apalagi memancar sampai kepada hidup yang kekal. Benar kan? Berarti ini permanen ya. Ini apa sih sebenarnya? Yohanes 7 ayat 38. Coba dibuka, itu penjelasannya. Yohanes 7 ayat 38. Firman Tuhan katakan di sana, nah tadi udah tahu ya peraturannya. Baca bareng ya. Baca bareng. Tahu nggak saudara, kenapa perlu respon secara verbal? Jadi kalau kita tuh, karena mungkin sudah terjadi banyak hal sebelum datang ke gereja, udah tenang-tenang, tahu-tahu cari parkir, marahan sama orang lain. Jadi di dalam perjalanan lalu kemudian ada yang melewati kita dengan gak sopan. Jadi banyak ini ya drama-drama, lagi galau. Tahu nggak? Kalau kita baca firman tadi, kita ucapkan, itu semua kegalauan, lamunan itu bisa diapakan? Dicabut, disingkirkan. Kenapa? Kita lawan dengan apa? Ngomong. Perkatakan yang benar. Nah kalau seorang konseling, orang dia kasusnya apapun, sekarang ikuti saya gitu. Katakan ini. Aku anak Tuhan, aku berharga, masa depanku gilang gemilang. Wah, aku akan semakin kuat, makin kuat, makin kuat. Aku akan jadi kepala bukan ekor. Itu terapinya. Gak usah banyak nasihat. Suruh dia ulangi kata-kata itu. Yang berasal dari mana? Dari firman, ada ayatnya kan. Tuhan akan menuntun aku kepada yang berumput hijau. Baringkan ke air yang tenang gitu kan. Lewati lembah kekelaman, ada bla 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 bla. Nah, suruh dia saudara, ucapkan ucapan. Saudara akan lihat deh, ada pengaruhnya. Daripada cuman kita nerangin, kita doain, udah dianya pasif. Nggak terjadi apa-apa. Walaupun udah heboh KKR itu, gak terjadi apa-apa. Karena dalam diri dia tidak ada andilnya. Tidak ada yang dia perkatakan. Tidak ada keyakinan yang dia suarakan. Semua cuma pasif dengar. Apalagi udah pakai ini nih apa? Tangan lipat tangan. Oke, sekarang kita lihat ya. Yohanes 7 ayat 38. Ini maksudnya apa nih tadi ya? Kita baca sama-sama 3 ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan dari dalam hatinya. Ayat berikutnya, ayat 39. Apa maksudnya itu? Ayat 39 dikatakan, yang dimaksudkannya ialah roh. Oh ini ada suatu pekerjaan Roh Kudus. Aliran Roh Kudus yang bagaikan sungai dari tahta Allah lalu sampai ke kita. Jadi bukan hanya di surga aja. Tuhan mau supaya aliran air Roh Kudus, sungai kehidupan itu kita miliki. Itu yang menghambat kalau alirannya deras terus terpancar. Itu semua sampah-sampah rohani, ngedumel, protes, ngeluh, kepahitan, kemarahan, kejengkelan, kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan, aliran airnya deras, wah,
dilibas semua. Makanya tuh kalau ini wah ngotot gitu. Aku percaya Tuhan apapun jadi. Fakta harus berubah karena firman berbeda sama fakta. Kalau firman Tuhan beda sama fakta, yang benar firman. Fakta hanya sementara. Saya nggak mau tertipu dengan fakta ini. Fakta ini buatan setan dan ini ada expired date-nya. Nggak akan kekal semuanya. Fakta harus berubah karena apa? Firman. Firman itu tertinggi. Kalau firman katakan A, faktanya B, ngotot kita. Jangan mau terima. Aku nyatakan firmannya A, faktanya B. Aku nyatakan fakta engkau harus berubah. Lihat nih buku tabungan, mana nih? Waduh, nolnya udah hilang lagi. Aku nyatakan fakta harus berubah. Firman katakan dari muda sampai tua, ada ayatnya. Aku tidak akan kekurangan. Allahku akan mencukupi. Oh, dan hei, aku perintahkan gitu. Jadi ucapkan kepada fakta itu. Jangan nangis, jangan baperan. Trompet ke semua orang. Doain ya, kenapa? Ya kebutuhannya belum gimana ya. Nah udah, kalau saya nggak mau lo kasih tahu. Saya bilang ke Tuhan, kalau Tuhan berkenan sama saya ketika saya butuh uang, saya mau cara Tuhan aja. Saya demennya cara Tuhan deh, cara ilahi. Sehingga tidak ada satupun orang bisa bilang, gara-gara saya tuh. Saya yang tolong dia, saya. No. Saya gak mau usaha manusia. Saya mau hidup saya sebagai saksi kedahsyatan tangan Tuhan. Setiap kali ada intervensi tangan Tuhan, saya suka membicarakan kedahsyatan Tuhan. Sehingga ketika saya khotbah bukan aliran kematian, tapi aliran kehidupan dari orang yang mengalami pengalaman bersama Tuhan. Tiap kali ada intervensi Tuhan, tiap kali cara ilahi. Benar, ada aja orang tiba-tiba telepon, ibu rekeningnya berapa sih? Udah bertahun-tahun gak ketemu. Berapa sih rekeningnya? Covid kemarin, tahu-tahu berapa nol, saya nggak pernah dapat segitu banyak nolnya, itu berapa tahun kerja kali pegawai negeri, tahu-tahu jreng, nggak kenal-kenal amat, tapi Tuhan mau buktikan, nggak hidup dalam sistem bubble, semuanya perkirakan uang, ada uang nggak, mau bikin ini ada uang nggak, aduh itu mah duniawi, ngapain kita punya Yesus sebagai Tuhan, hidup dari kantong Jehovah Jireh. Tuhan, dari kantong Tuhan enak saudara, nggak ada satupun yang bisa bilang itu kan karena kita yang udah itu transfer, ini kita donatur, aduh jangan saudara. Oh itu rukonya, iya kami kan yang bayarin, kami yang beli untuk satu orang aja, aduh jangan. Biarlah tangan Tuhan yang menolongku, sehingga ada suatu kesaksian, Tuhanku betul-betul dia hidup. My God is real, Tuhan itu nyata, real in my soul, nyata dalam jiwaku. My God is real, seterusnya Tuhan itu Tuhan yang nyata. Jadi tadi kan dibilangnya bahwa itu aliran air Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Dan itu berapa lama tadi katanya? Terus menerus memancar. Itu ada ketika orang percaya Tuhan Yesus. Jadi gini lah. Ini misalnya yang dia kasih aliran sukacita. Nah, kalau ini janjinya Tuhan bilang sekali dia kasih, ya, ini orang tidak akan haus lama-lama, semuanya selama-lamanya ya. Akan menjadi mata air dalam dirinya terus memancar sampai kepada hidup kekal. Saya mau nanya, kita bisa nggak kehilangan sukacita, kekurangan sukacita? Bisa. Caranya gimana dapat sukacitanya? Kan itu bagian hidup dalam kerajaan surga ya. Orang percaya hidup memiliki kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Orangnya benar. Mau dibilang apa juga orangnya benar. Tetap hidupnya tulus. Benar. Nggak melanggar peraturan. Terus ada damai sejahtera, ada sukacita. Oke, pas sukacitanya lagi berkurang. Lagi bete. Terus gimana dapat sukacitanya?
Banyak orang sukacitanya cari keluar kan. Cari keluar minta dibeliin handphone baru. Aduh, berarti sukacita saya lagi. Aduh, dapat motor yang baru. Aduh, sukacita. Healing, staycation, bayarin dong. Aduh, sukacita. Bisa blessing, bisa kasih lihat kan. Aduh, sukacitanya dia usahakan dapat dari luar. Saya harus berprestasi. Jadi juara supaya saya sukacita. Rumah saya harus pindah nih, jangan di tempat kayak begini. Lalu bisa, nah ini kan rumah baru saya, sukacita. Pekerjaan saya harus baru, sukacita. Cari eksternal luar. Padahal musinya sukacitanya di mana? Udah ada dalam diri saudara, udah ada sukacitanya. Jadi caranya gimana? Itu kayak, tahu nggak kita mata air itu kan ada di bawah ya, harus diapain tuh saudara? Nah, digali lagi, gali. Galinya lewat apa? Memuji Tuhan. Galinya memuji Tuhan. Ketika kehilangan, aduh disakiti, nggak ada sukacita, nyanyi puji Tuhan. Ketika melewati lembah kekelaman, nyanyi puji Tuhan. Firmannya apa? Nyanyikan. Salah satu firmannya bilang gini, kau tak akan mematahkan buluh yang telah goyang, semangat yang telah padam engkau pulihkan. Kau tak akan memadamkan sumbu yang telah pudar, semangat yang telah patah. Apa? Engkau yang nyalakan. Terus gimana? Hatiku terjaga aman dalam kelembutan-Mu Bapa. Kau liputi dengan kedamaian, hatiku dipenuhi oleh kehadiran-Mu Bapa, seperti sungai yang tak pernah kering. Itu udah ada di lim saudara sayang, ada. Kan itu janjinya. Kalau saya sih ngotot gitu ya. Saya terus pegang firman Tuhan bilang begini, terus menerus akan air yang akan kuberikan kepada yang menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saya percaya ini firman ya dan amin, kebenaran. Ada, saya udah punya semuanya. Kurangan damai sejahtera saya udah punya. Tinggal kobarkan. Caranya apa? Ucapkan firman itu. Makanya hati-hati dengan apa yang kita percayai dan kita ucapkan. Kalau kita kebanyakan ucapkan, aduh saya lihat ya zaman sekarang ya, banyak sekali baper gitu ya. Mental breakdown, apaan tuh? Anak masih umur berapa udah mental, ya ampun. Kayaknya kita dulu ya, sekolah tahun berapa sih ya? 60-an gitu ya, 70-an. Gak ada tuh mental ya. Ya ampun, hormat orang tua, hormat guru. Sekarang guru berani macam-macam di demo. Dulu kita hormat banget sama guru ya, takut sama guru ya. Beda sekarang. Jadi sekarang mudah bunuh diri loh, bayangin. Saya pernah lihat ada kasus gara-gara apa ya, handphonenya diambil emaknya gitu ya. Bunuh diri dia. Sekecil itu harga dirinya, saudara. Iya. Kok sukacita gara-gara ada handphone aja sih? Sebegitu kecilnya. Tahu nggak saudara? Kita tuh sudah dibayar oleh darah Yesus. Yesus sudah gantikan kita. Itu segalanya. Aduh, lain kali aja deh tentang Yesus itu ya. Sehingga ya udah lain kali deh.
nanti nggak habis kesininya. Jadi kita harus menyadari bahwa sekali Tuhan memberikan itu alirannya terus ada. Nah jadi kita harus menyadari bagaimana ketika kita melewati lembah kekelaman. Waktu lewati lembah kekelaman, sebenarnya ada suatu target Tuhan, program Tuhan. Tapi coba kita lihat ayatnya. Di Mazmur berapa saudara? Mazmur 23 ayat yang ke berapa tuh? Lembah kekelaman. Mazmur 23 ayat yang ke-4. Benar gak sih? Di Mazmur 23 maksudnya. Iya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Nah, betul ayat ke-4 ya. 3 ya. Ya. Nah, orang bilang waktu lewati lembah kekelaman, ya dia nggak takut bahaya. Tapi banyak orang sekarang ketika masuk lembah kekelaman, bilangnya bete kan. Lalu, saudara, badai bukan akhir cerita kita, tapi awal perubahan besar dalam hidup kita. Kalau saja kita mau ngerti ya, ada program kurikulum Tuhan, kenapa Tuhan izinkan badai melewati datang dalam hidup kita. Tapi dari situ aja kita lihat. Sungguh menyenangkan, dibilang apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Di sana nggak bilang apa? Yang saudara saya banggakan, saya kagumi, itu apa dibilang di sana? Aku berdiam. Sekalipun aku berdiam dalam lembah kekelaman. Wah kalau kayak gitu udah nggak ada harapan. Bener nggak? Sekalipun aku tinggal dalam lembah kekelaman. Ayatnya begitu. Sekalipun aku menetap dalam lembah kekelaman, begitu ayatnya. Tapi dibilang apa? Sekalipun aku berjalan, jangan bete. Lembah kekelaman hanya untuk apa? Transit, dijalani. Dijalani, enggak dibilang aku berdiam, aku menetap. Tapi dibilang apa? Dilewati ya. Sekalipun aku berjalan. Terus ini lembah kekelaman jalan. Aku tidak takut bahaya, kenapa? Karena Tuhan besertaku. Bila engkau tak besertaku, nah ini bagus. Dengan kasih karu. Udah deh nanti nyanyi terus nih. Kalau ditantang nyanyi terus ini. Nah, jadi saudara lihat ya, itu hanya berjalan. Kita nggak transit, jangan cengeng. Saya percaya semua pekerjaan setan, kegelapan, ada expired date-nya. Ada batas waktunya, periodenya. Tenang aja. Kalau Tuhan lihat ya, apa yang Tuhan mau munculkan, Tuhan lagi bentuk kita. Kita dibentuk, makanya di Matius 4 ayat 19, waktu dia mau cari murid, dia bilang apa? Mari ikutlah aku. Maka kamu akan ku jadikan. Ikut lalu akan dibentuk. Menjala, ikut. Banyak orang nggak sampai cuman mari datang ke gereja tapi nggak pernah ngikut. Nggak pernah ngikut pembinaan, pemuridan. Apalagi kelompoknya cool dan segala macam. Nggak pernah ngikut. Gimana bisa terbentuk? Gimana bisa diutus jadi penjala manusia? Ngikut aja enggak, itu bukan gereja. Malah yang cuma datang gak pernah ikut pembinaan, hanya banyak mulut. Hanya panas-panasin kursi gereja. Maaf aja. Karena apa? Gak pernah mau mengikuti jalannya Tuhan. Padahal Tuhan punya rencana, tahu gak saudara? Kenapa sampai kita bisa lahir dan gak gugur dalam rahim ibu kita? Kenapa sampai lahir? Karena Tuhan punya rencana. Kita jadi representasi kerajaan surga. Mewakili Kristus di dunia ini. Sehingga orang yang gak kenal Kristus bisa kenal kita. Gak punya Alkitab, bisa lewat kita, dia tahu Alkitab. Lewat kita, dia kenal Kristus. Menjadi surat Kristus yang terbuka. Tapi harus dibentuk dulu. Umat yang kubentuk untuk kemuliaanku. Yesaya 43 ayat 21. Jadi saudara, Tuhan lagi bentuk waktu lewatin lembah kekelaman, tenang aja.
Tuhan butuh apa misalnya? Selama ini kita sombong, punya prestasi dalam keunggulan, tiba-tiba kita gagal. Tuhan mau apa? Rendah hati. Jangan cengeng. Ketika sudah oke Tuhan, saya tahu kesalahan saya. Sekarang saya nggak sombong, nggak angkuh lagi. Saya menghargai semua orang, biar kurang pintar, kurang gesit seperti saya. Tapi saya akan menghormati mereka. Udah, itu lembah kekelamannya selesai. Tanya Tuhan, ini kenapa ada lembah kekelaman? Apa yang Tuhan maksudkan? Saya harus dibentuk di mana? Karena kita percaya, saudara, Tuhan ingin menyatakan dirinya yang berdaulat lewat lembah kekelaman. Kalau kita baca ya, makanya dibilang yang kita harus kuatnya di mana? Bukan dalam perasaan, tapi kuatlah dalam apa? Kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat yang ke-10. Kuat secara rohnya. Justru harus belajar. Itu kayak misalnya gini loh. Orang kan butuh sparring partner ya. Tinju gitu butuh apa? Partner gitu ya untuk tinju. Saudara secara rohani butuh sparring partner loh. Saudara bilang saudara orang yang mengasihi. Mengasihi jiwa-jiwa berapapun banyaknya. Buktikan. Ketika ada orang yang menyakiti, gosipin saudara, merugikan saudara, ngakalin, nipu saudara. Bisa gak mengasihi? Itu bagaikan sparring partner tuh. Wah ada partner yang harus kita lawan. Lawan apa? Lawan semua kedengkian, kebencian, kemarahan. Saya berhak. Aduh kalau udah komisi HAM maju ampun deh. Udah itu gak sesuai dengan firman. Firman bilang, tahu nggak kita harus jadi sama seperti Yesus. Yesus gimana Filipi 2? Dia mengosongkan dirinya. Orang Kristen dibentuk Tuhan untuk apa? Menjadi kosong. Bukan lagi, I want to become a better version of me. Wah, saya mau jadi versi saya yang lebih bagus. Waduh, sepertinya seolah-olah aku itu paling bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Nggak ada yang bagus dari kita. Yang bagus adalah apa? Rencana Tuhan. Kehendak Tuhan yang harus jadi. Itu yang bagus. Jadi ketika saudara punya anak atau punya cucu, doakan. Tuhan, rencana Tuhan apa? Bukan, saya dari dulu pengen punya salon. Ini kayaknya cantik nih anak. Nanti saya kasih modal nih buka salon. Dari dulu saya pengen punya anak dokter. Saya gagal jadi dokter. Gak bisa masuk kemahalan, orang tua saya gak sanggup. Ini anak saya ya, harus jadi dokter. Gak bisa. Saya gak mau tanya orang, ketika anak-anak, nak apa cita-citamu? Enggak. Saya takut itu dari egonya, saya jadi dosa. Gak boleh tanya apa yang dia rencanakan. Tahu kan nak, Tuhan punya rencana untuk engkau. Apa bu? Tanya Tuhan. Orang tua harus tanya Tuhan, apa rencana Tuhan untuk anak itu. Bukan mau ambisinya aja. Kalau ambisi sekarang apa sih dicari kan pekerjaan yang paling ini kan. Menghasilkan cepat kan. Jadi influencer. Wah duitnya bisa MM-an itu. Itu nabrak truk juga apa. Dia gara-gara supaya punya konten yang bagus. Nanti kalau peraturannya berubah. Gak ada tarif-tarif segitu. Yang gak kerja bingung deh. Bingung hanya karena berdasarkan konten cari duit. Peraturan berubah, udah nggak bisa dapat duit. Selama ini nggak belajar kerja benar dari hasil, tapi cuman konten. Wah, saudara, mari kita belajar tanya Tuhan apa yang Tuhan inginkan. Jadi ketika melewati lembah kekelaman, Tuhan tuh mau sengaja stretching, tahu nggak? Menambah kapasitas kita untuk bisa apa? Untuk bisa yang tadinya cepat merah gitu ya, dengar gosip, difitnah, dibully, sekarang jadi tenang. Iya kan? Mudah benci, sekarang jadi ada kesempatan melepaskan apa? Pengampunan. Ketika kesehatan menurun, udah segala macam cara, masih belum bisa apa-apa lagi kemudian. Marah-marah sama Tuhan, tapi sekarang tenang, bangun ketekunan iman, percaya kepada Tuhan. Sehingga akibatnya apa saudara? Target Tuhan membenahi sikap hati karakter saudara itu bisa tercapai lewat apa? Lembah kekelamannya gak ngomel-ngomel. Tapi tahu Tuhan terima kasih. Karena lembah kekelaman ini saya jadi sadar.
Ada hal-hal dalam daerah hidup saya yang harus diapain? Harus dirubah. Padahal lihat Mazmur 23, saya seneng loh. Ketika udah lembah kekelaman, tapi ada satu ayat yang membuat kita terhibur. Coba tampilkan lagi Mazmur 23. Apa yang dikatakan di sana? Dibilang apa? Terus ayat yang kemana? Kelima. Ya. Ini siapa semua engkau? Itu siapa? Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang menghibur ya. Tuhan yang memberi. Bayangkan saudara, bisa-bisanya ya Tuhan menyediakan hidangan buat kita di mana? Jadi di hadapan lawan ketika dia lagi apa ya, mempamerkan kekuatan, sepertinya dia menang, kita bisa tenang, bahkan apa makan. Jadi betapa ketenangan itu ya, kestabilan emosi itu dijamin. Sehingga ketika ada lawan, ada penderitaan, ada sesuatu yang benar-benar merencanakan untuk menghancurkan hati kita, kita bisa tenang sambil makan, berarti rileks ya. Kenapa? Karena kita percaya. Coba setelah itu ayat yang ke-6 bilang apa? Nah, Mazmur 23 ayat 6 katakan apa? Aduh enak ya, sekarang kita lihat lagi berapa lama itu katanya kebajikan kemurahan. Sepanjang umur itu kalau Tuhan kasih ya, bukan suatu yang apa ya, yang sementara, temporal, tapi permanen. Ini juga berapa lama mengikuti aku loh. Bukan kita yang nyari-nyari kan kebajikan kemurahan. Coba misalnya ada satu orang dia maju, dia ikutin saya. Supaya kita bisa ingat kembali. Boleh gak satu orang maju? Nah, ibu deh. yang nemenin saya. Ya, kan dibilang gini supaya kita memperagakan ayat ini ya, Mazmur 23 ayat 6. Jadi dibilang kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Misalnya nih saya kebajikan kemurahan, ibu dari situ deh. Nah, kebajikan kemurahan lalu dibilang akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini saya misalnya ya kebajikan kemurahan. Saya jalan ya. Nah, kebajikan kemurahan, jalan. Surely goodness and mercy, ikutin. And mercy shall follow me all the days of my life. Kebajikan, kemurahan, apa? Berarti tadi saya salah dong. Benar kan? Yang musinya gimana? Kan saya kebajikan kemurahan. Ngantuk nih. Terus ini kan aku nih. Nah jadi musinya tadi posisinya gimana? Wah. Gimana? Ini kita nih, saudara nih. Kita ya. Ini. Lalu ini kebajikan kemurahan nih. Ini dari Tuhan, ada kebajikan, kemurahan, ada kesukaan, kegembiraan, kebaikan, aduh berkat Tuhan, bla bla bla. Pokoknya semua kategori kebajikan, kemurahan. Nah ini orang percaya. Jadi gimana? Nah gitu dong. Kita nyanyi lagi tapi ibu ini depan ya. Saya ngikutin kemanapun ibu pergi. 3 ya. Kebajikan, kemurahan, ke kanan bu. Mengikut ke kanan, ikuti aku. Ke kanan ya saya ikut. Ke kanan ikut. Mengikuti aku sepanjang, belok kiri bu saya ikut. Sepanjang umur hidupku. Kebajikan, kemurahan ya, terima kasih. Bayangin saudara, kita diikuti loh. Jadi saya tuh ya kalau baca Alkitab jadi saya bisa nangis sendiri, saya bisa ketawa sendiri, saya bisa happy sendiri. Tuhan, saya gituin ya. Aduh, amazing, luar biasa Tuhan. Beginikah sebenarnya kebenaran itu? Semuanya indah, semuanya memberikan kita apa ya? Ketenangan, kedamaian. Kenapa? Karena ada kepastian dalam Tuhan. Loh, tapi kenapa banyak hal kok kita nggak ngalamin? Karena ada pencuri-pencuri sukacita di luar sana. Kalau saudara nih, saya kasih benih sekarang. Ini benih rohani, benih ilahi. Saudara nggak tangkap dalam hati. Saudara nggak renungkan lagi nih pulang ya. Saudara nggak perkatakan lagi, hilang.
Banyak kali kita evaluasi ketika sampai di akhir tahun, nggak ada apa-apa, nggak ada pertumbuhan rohani, karena benih itu kita nggak guard, kita nggak jaga, and kita nggak nurture, kita nggak rawat. Setiap benih firman cuman gitu aja berlalu. Nanti pulang gereja nih, mau naik apa kek, angkot atau naik mobil, ngomongnya bukan firman lagi. Jadi firman itu ya tidak seharusnya hanya tergantung di luar kita, di dalam Alkitab misalnya. Firman itu harus di mana? Ada dalam hidup kita, dalam hati kita. Caranya ada dalam hati kita, perkatakan. Pulang langsung renungkan, ngomongin lagi. Tiap pagi nih dalam keluarga satu rumah, bangun pagi lu tanya, apa firman Tuhan? Apa suara Tuhan kamu dapat tadi? Kamu mimpi Tuhan ngomong apa di mimpi? Atau tadi pagi baca Alkitab, apa yang Tuhan kasih? Terus tanya sama anak, satu rumah, apa firman Tuhan? Apa suara Tuhan? Apa firman Tuhan? Saya terlalu percaya, saudara, jawabannya semua ada di firman. Kalau firman itu ada di dalam hati kita, kita tabung. Firman itu ya dan amin dan final. Dia sanggup menggenapi semua janjinya. Dan itu sebabnya dia sanggup melaksanakan apa yang sudah dia firmankan. Saudara akan berbahagia. Karena saudara, kesimpulan hidup saudara apa? Tuhan bukan penipu. Tuhan bukan pembohong. Saya alami. Semua suaranya datang. Semua firman, semua janji. Ya dan amin saya alami. Kenapa? Karena itu terjadi saya alami. Itu sebenarnya harus jadi kehidupan orang percaya. Orang percaya adalah orang yang menyatu. Kekristenan adalah keterhubungan dengan Bapa, kebergantungan dengan Bapa, bukan dengan yang lainnya. Karena itu kita harus belajar. Apa yang tadi sudah disampaikan, masukkan ke hati. Nah, cara kerjanya gimana? Gini, kita menabur lewat apa? Di alam roh ya, firman itu kita perkatakan. Sekali lagi, coba ikuti saya. Saya menabur ke dalam roh dengan menggunakan mulut saya untuk memperkatakan firman Tuhan yang sudah saya dengar. Sekali lagi ya, saya menabur ke alam roh dengan mempergunakan mulut saya dengan memperkatakan firman Tuhan yang sudah saya terima. Saudara tahu nggak? Itu bagian kita ya. Kita ucapkan, aku percaya Tuhan, katanya tadi aku dengar bahwa Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku yakin, takkan sampai kapanpun takkan kekurangan aku. Bahwa engkau akan bawa beri aku ke padang berumput bla bla segala macam. Saudara ucapkan gitu, tahu nggak sekarang Roh Kudus akan ambil bagian. Roh Kudus akan diam kalau saudara diam. Tapi Roh Kudus akan bekerja dalam hidup saudara ketika apa? Saudara sudah lakukan bagian saudara, ucapin aja. Ucapkan. Lalu apa yang terjadi? Roh Kudus akan memasukkan firman atau janji Tuhan itu tabur kemana? Hati saudara. Kita gak sanggup nabur dalam hati. Itu kekuatan Tuhan. Masukkan ke dalam hati. Sehingga akibatnya apa? Wah, belum kejadian kok kita udah berapi-api ya. Itu udah menggebu-gebu gitu ya. Udah bersemangat karena tahu firman Tuhan sudah berbicara. Pasti sesuatu sudah terjadi. Ketika Tuhan udah ucapkan, udah terjadi. Itulah hebatnya kuasa Tuhan. Dia ucapkan, berarti udah dari jalan keluar. Makanya saya kalau konseling, oke, kamu dapat firman Tuhan, belum, doa lagi deh. Apa firmannya? Karena ketika dapat firman Tuhan berbicara, terngiang-ngiang dalam hidupnya, itu pasti sudah selesai. Tinggal kapannya itu. Nah, kapannya kejadian di alam fisik lahiriah, terus perkatakan, deklarasikan. Makanya di 2 Korintus 4 ayat 13, habis ini saya selesai karena udah mau dijemput. 2 Korintus 4 ayat 13 bilang apa? Aku percaya, makanya aku apa? Berkata-kata. Namun namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saya berdoa
biar saudara masa perubahan, musim yang baru dalam hidup saudara. Saudara akan terus memperkatakan kebenaran, memperkatakan apa yang saudara yakini, katakan apa yang saudara terima dari firman Tuhan. Itulah yang menjadi tema utara pembicaraan saudara hari demi hari. Ada firman yang tertulis, ada firman yang diucapkan, ada firman yang hidup. Dan Tuhan akan buktikan dia tidak pernah berbohong dan dia tetap berkuasa. Dia sanggup menggenapi semua firman yang dia sudah sampaikan kepada hidup kita. Jadilah hidup saudara menjadi kesaksian bahwa firman itu bukan hanya di Alkitab, sudah ada dalam hati kita dan itu terbukti menjadi jalan kehidupan yang akan dirindukan banyak orang karena kita mengalami ada kebenaran, ada damai sejahtera dan ada sukacita dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, suara manusia terhenti, biar Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami. Kami melihat Tuhan bahwa kami hidup di jalan kebenaran Tuhan. Hidup kami benar-benar dibedakan, diistimewakan dari orang-orang pada umumnya. Karena kami terus membuka hati terhadap segala pekerjaan Roh Kudus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya katakan. Amin, amin, amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Ini berkati Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita bersama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia di dalam hidupku, ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia. Setia di dalam hidupku, ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Siapa yang bersyukur hari ini? Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kau bersyukur. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan selalu mengikuti aku. Selalu mengikuti aku. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Amin. Di musim-musim yang seburuk apapun, ingat tadi firman itu ya. Bahwa kebajikan, kebaikan Tuhan selalu mengikuti kita. Buat apa kita khawatir lagi jadi kena mental? Bikin malu nama Tuhan. Amin. Ya, kalaupun ada sakit penyakit yang sedang Tuhan izinkan dalam hidup kita, bersyukur aja. Sebab kita menggerutu makin sakit, saudara. Betul nggak? Kalau kita sakit, kita ngeluh terus semakin sakit, bukan semakin sembuh. Ya, tapi kita muliakan Tuhan di dalam penderitaan yang sementara itu. Dan Tuhan yang ambil alih semuanya. Yang dijanjikan Tuhan adalah kekuatan untuk kita menghadapi hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya, ibu ini adalah Ibu Ofelia, istri dari Bapak Dr. Ruyandi Hutasoid. Ya, yang luar biasa di usia yang sudah lanjut ya, masih bisa terus dipakai dengan luar biasa. Nanti beberapa bulan mendatang Bapak Dokter akan ada bersama kita juga ya. Kita teman sudah sangat lama sekali tidak bertemu, akhirnya Tuhan pertemukan kembali. Tadi pagi juga saya diingatkan Bapak Ibu bahwa kita perlu berdoa tidak hanya untuk milenial dan generasi Yeremia saja. Tetapi kita kemarin Karayon juga sampaikan hal yang sama. Kita perlu berdoa juga untuk orang-orang usia emas.
Usia emas itu usia manula, usia lanjut di atas 60. Dan Tuhan masih perlu usia-usia itu. Ya, karena itu yang akan mengayomi, mendoakan, memberikan contoh teladan kepada yang milenial dan generasi Yeremia. Mulai minggu depan pendoa akan selipkan tambahan doa untuk usia emas. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku bersyukur kepadamu Tuhan untuk siang hari ini. Tuhan sudah menentukan kami menjadi generasi yang diberkati Tuhan, menjadi umat yang dibedakan oleh Tuhan, masuk di dalam Goshen, tempat yang khusus untuk anak-anak Tuhan yang selalu dipelihara, dibedakan daripada yang lain. Dan kami punya iman untuk kami tetap percaya akan hal itu, bahwa kebaikan Tuhan selalu menemani kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami juga akan meninggalkan tempat ini untuk kami pulang ke rumah tangga masing-masing. Dan kami perlu akan tuntunanmu, pimpinanmu, dan berkatmu akan kami bawa pulang dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi teladan, menjadi teladan bagi banyak orang dan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk membawa pulang berkat Tuhan, yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga. Sekarang semua keajaiban-keajaibannya akan turun atas kita semua. Dan kita percaya makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya. Mulai siang hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju mari katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu Saudara bisa bersatu sejenak mengucap syukur ibadah pagi siang hari ini. Ibadah live streaming sudah selesai.